semuanya, balik lagi di podcast Ngolah Politik yang dimana di sini kita bakal ngebahas isu-isu terkait yang ada di masyarakat gitu, yang lagi happening atau lagi nggak happening, dimana kita bakal ngasih pemahaman lebih jauh dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita kenalan dulu karena ada slogan tak kenal maka kata sayang. Kenalin, nama gue Denis. Hai, gue Marwah. Gue Vivi. Dan ada teman online kita nih semuanya karena lagi PPKM nggak bisa datang ke sini. Halo Astin. Hai Astin. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas isu yang kental banget nih, yang ada di masyarakat, yang suka kita temuin tanpa sengaja atau tidak sengaja, yaitu adalah plagiarisme atau terinspirasi. Nah, mungkin kita ini dulu kali ya, pengen tahu dulu nih, pemahaman kalian terkait plagiarisme itu apa sih? Mulai dari Marwah mungkin ya. Oke, kalau menurut gue sih plagiarisme itu sebuah tindakan yang mana seseorang mengklaim karya orang lain atau gagasan orang lain, hasil pekerjaan orang lain atau ide-ide orang lain dan digunakan sebagai klaim pribadi atau mungkin menggunakan hasil karya seseorang tanpa memberikan kredit begitu. Kalau menurut gue, kalau menurut lo gimana, Vi? Kalau menurut gue juga nggak beda jauh ya kayak kata Marwah tadi. Cuma kalau misalnya itu gue nambahin dikit kali ya. Karena kalau plagiarisme itu bisa kita lakuin sengaja ataupun nggak sengaja. Terus sadar ataupun nggak sadar. Dan juga plagiarisme itu nggak semuanya tentang orang lain. Tapi juga bisa ke diri kita sendiri. Betul. Maksudnya gimana? Kayak misalnya kita udah punya karya nih sebelumnya. Terus udah kita lombain. Dan kita mau ikut lagi nih lomba yang berbeda dan kita pakai karya kita sebelumnya, itu kan bisa disebut plagiarisme kalau dari gue kayak gitu. Wah, gila, mantap banget nih yang ada di sini nih pemahaman terkait plagiarismenya. Nah, gimana kita mau denger nih dari Astin sendiri, pemahaman kamu, pemahaman lu sendiri tentang plagiarisme itu apa sih? Jadi, plagiarisme itu seperti menciplak, meniru, mencontek hasil karya seseorang yang kita tuh tidak mencantumkan sumber dari orang tersebut dan asal menaruhkan karya tersebut tuh ke dalam karya kita sendiri. Dan plagiarisme itu tuh banyak banget ya macam-macam dan jenis-jenisnya, dan mulai dari plagiarisme yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang telah diketahui maupun tidak diketahui. Dan sejujurnya itu plagiarisme itu seperti mencontek hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Oke, keren. Aplaus dulu. Nah, kalau itu kan tadi pendapat dari 3 teman gue yang ada di sini. Tapi kalau gue sendiri memahami plagiarisme itu sebagai bentuk tindakan, bisa dibilang kayak kejahatan nggak sih? Dalam level, kan punya level masing-masing gitu kan. Sama mungkin kayak Marwah, mereka tuh cenderung untuk ngejiplak atau ngelihat karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, tanpa melakukan parafrase gitu ya kalau kalimat-kalimat, dan tanpa melakukan ATM atau amati, tiru, sama modifikasi begitu. Jadi kalau bisa dibilang tindakan plagiarisme itu berarti ini juga ya, krusial juga, berbahaya juga, kayak masuk ke dalam bentuk kejahatan nggak sih? Iya, termasuk mencuri gitu ya. Ya, benar. Dan itu nggak boleh banget untuk dilakuin. Oke, itu tadi pemahaman kita terkait plagiarisme. Lanjutnya kita punya ini nih. Apa nih pertanyaannya? Contoh dari plagiarisme. Mungkin kita kan udah sering ngeliat gitu di dunia maya, di dunia cyber, di dunia nyata gitu kan. Plagiarisme dalam bentuk apapun, baik dari seni, baik dari karya ilmiah atau yang lain-lain ya, jurnal bahkan. Kalau misalkan dari kalian sendiri, ada nggak contoh-contoh dari plagiarisme yang pernah kalian lihat atau kalian pernah amati gitu? Mungkin mulai dari Vivi. Oke, kalau dari gue contoh plagiarisme itu banyak ya. Cuma kalau yang bisa kita lihat itu kalau di media sosial itu kita juga bisa lihat dari seni kali ya. Seni ini banyak nih, luas nih. Kayak ada musik, film, desain dan segala macam. Dan kalau di Indonesia nih kita bisa lihat banyak kayak plagiarisme negara-negara luar ya. Kayak contohnya tuh yang di sinetron tahu dong pasti yang kau yang berasal dari bintang deh kalau nggak salah. Itu yang dari Korea ya? Iya, yang My Love from the Star ya. Tahun berapa tuh, Vi? Itu tahun berapa ya? 2010-an deh kayaknya. 2010-an awal-awal. Dan di situ awalnya ya awalnya expect-nya kayak ini kayak keren nih gitu kan, berbau fiksi kan, fiksi fantasi. Ternyata kok makin jauh mirip sama drakor itu gitu kan. Jadi di sini juga
terkesannya plagiat. Kalau menurut gue plagiat, cuma nggak tahu produser sutradaranya terinspirasi atau plagiat. Tapi kalau terinspirasi tadi kan harusnya ada ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi ini Betul. benar-benar kalau misalnya nonton nih ya, itu banyak banget adegan yang sama ya. Judulnya pun sama kan? Judulnya cuma translate. ditranslate ke Indonesia doang nggak sih? Ya kalau yang gue lihat sih itu. Bahkan nggak cuma itu sih, banyak lagi yang lainnya. Cuma mungkin dari gue itu aja. Kalau dari lo gimana? Kalau dari gue, nginget kalau sekarang tuh era digital banget ya, dimana betul. semuanya di dunia digital kita menjadi bebas menuangkan karya, pemikiran, gagasan kita di media sosial. Semua orang bebas, semua kalangan bisa mengakses dunia digital, termasuk untuk dalam mempromosikan hasil karya sendiri. Gitu. Banyak musisi kita, seniman kita yang karyanya dicuri oleh beberapa pihak, oleh beberapa oknum, kayak seperti ada beberapa satu selebgram atau Aduh. influencer. Siapa nih? Penasaran banget ya. Udah beberapa kali kegap gitu sama netizen kalau dia tuh menjiplak beberapa karya dari ilustrator Indonesia gitu. Bahkan di luar juga ada yang pernah kegap dan itu pernah viral beberapa kali ya di Twitter. Terus juga selain itu ada juga loh musisi yang dalam tadinya mau promosi lagu pribadi dia, hasil karyanya mau promosi di akun media sosial Instagram. Tapi ada juga yang menjiplak literally sama, cuma di mirror itu susunan postingan di feeds-nya itu sama. Itu jelas banget kalau itu tuh plagiat. Kalau dari gue sih itu. Karena di dunia digital tuh orang-orang bebas banget ngambil karya orang lain, akses foto orang lain, itu mudah banget. Bahkan data kita aja tuh gampang ya diambil. Lagi viral ya, lagi banyak ya Iya. masalah terkait data-data itu sendiri gitu. Oh berarti lewat media sosial pun gampang menyebar ya gitu. Orang-orang lagi pada aware juga. Berarti manusia-manusia digital ini tuh mereka berpikir secara kritis sama kreatif nggak sih? Karena mereka melihat apa yang terjadi di media sosial dan mereka juga ngamatin itu. Mereka mencurahkan gitu pikiran mereka terkait itu, berarti mereka cukup kritis juga nih untuk menilai apa yang terjadi di media digital. Nah kalau Astin sendiri, contoh-contohnya apa sih Tin yang pernah Astin sendiri lihat gitu? Baik mungkin di media digital atau secara bentuk cetak atau yang lainnya. Bener banget tuh Denis, jadi itu emang contoh plagiarisme tuh banyak banget yang ditemukan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan bermahasiswa. Dan kita tuh sebagai mahasiswa kan pasti diberikan tugas-tugas terkait dengan penulisan seperti karya tulis ilmiah, jurnal maupun makalah. Dan dari tulisan tersebut tuh kita pasti membutuhkan data, dan data tersebut pasti kita tidak hanya memikirkan terkait dengan menurut saya pribadi, tapi menurut sumber dari penulis yang lain. Maka dari itu, sumber dari tulisan tersebut harus dicantumkan sehingga tidak timbul plagiarisme. Oke, berarti bentuknya emang banyak banget ya. Kita bisa lihat di mana aja, kita bisa ngamatin di mana aja, dan kita sebagai pengguna media sosial atau sebagai ya pokoknya penikmat karya-karya tersebut, kita harus pinter juga nih milih yang mana sih yang asli, mana yang udah tiruan, mana yang benar-benar mereka ngelakuin ATM atau benar-benar ngejiplak gitu. Karena itu juga bisa ngebantu si kreator aslinya itu sendiri. Mungkin kita bisa laporin gitu kan, kita bisa betul. kasih tahu nih, kita bisa bikin petisi bahkan dan yang lain-lainnya untuk nyelamatin karya yang aslinya itu sendiri. Iya, Kan. karena kalau misalnya kita nggak kayak gitu, makin banyak dan makin merebak dong nantinya. Bahkan nggak betul. menutup kemungkinan karya punya kita juga bisa ditiru sama orang lain, dan kalau misalnya itu juga bisa masuk ke hak cipta kan. Betul. Ya, itu Betul banget, masuk ke hak betul cipta, dan itu pasti juga ada undang-undangnya kan terkait hak cipta. kayak Karena untuk menghasilkan sebuah karya itu kan butuh usaha, butuh ide, Benar, butuh proses. Makanya itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Jangan asal mengklaim hasil karya orang lain gitu. Iya, nggak menghargai banget ya jadinya ya. Bener kan Tin? Bener banget tuh Denis. Setuju dia. Iya, setuju. Ya, pokoknya ini tindakan yang nggak boleh dimaklumkan gitu, nggak betul. boleh jadi Betul banget. kebiasaan gitu, karena ya ini penting gitu kan, menyangkut harga diri juga, karya orang lain gitu. Oke, itu tadi segmen kita membahas terkait pemahaman kita, terus contoh-contohnya, dan sekarang kita udah sampai di segmen netizen bertanya. Mungkin teman-teman di sini pada bingung netizen bertanya tuh apa sih gitu kan?
Nah, jadi beberapa hari lalu kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyanyaan dari netizen di media sosial. Banyak ya pertanyaan. Banyak banget. Betul ya. Parah banget. Ada kayaknya 10.000 nggak sih? Banyak banget. Sampai bisa ya. Sampai bingung ya mau milih yang mana kita. Sampai juling matanya gitu kan, nyortir pertanyaannya. Tapi kita udah punya 4 pertanyaan terbaik dari para netizen yang bakal kita ungkap di sini. Kebenarannya kita ulas, kita bahas. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu ada perbedaan dari terinspirasi dengan plagiarisme ini apa sih? Apa sih perbedaannya? Boleh? Siapa dulu yang mau jawab? Gue kali ya. Kalau gue mungkin udah kita bahas sedikit kali ya tadi. Kalau plagiarisme itu benar-benar tindakan yang kita nggak nyantumin sumber awalnya lah misalnya, atau kita emang secara sengaja pengen ya udah jiplak aja gitu. Tapi kalau terinspirasi banyak dong kita kayak film-film gitu, apalagi film dokumenter ya, misalnya terinspirasi dari kisah nyata. Nah itu terinspirasi kayak misalnya kayak biografi dari para leluhur kita lah, kayak Soekarno gitu kan, itu juga ada terinspirasi kayak gitu-gitunya. Dan menurut gue itu sih bedanya. Dan plagiarisme itu banyak banget yang nggak nyantumin sumbernya, kayak yang tadi Marwah bilang kan. Misalnya kayak dia ngupload foto nggak ada sumbernya, itu plagiarisme. Nah kalau terinspirasi itu ada sumbernya, sumber awalnya dari mana kayak gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Cuman memang plagiarisme sama terinspirasi ini beda tipis ya. Untuk kita lihat Rancu gitu juga sih. Kita lihat dari mata kosong gitu juga susah, apalagi kalau misalnya kita kayak langsung lo plagiat ya, padahal bisa aja dia terinspirasi dan akhirnya dimodifikasi. Atau mungkin malah baliknya, tadinya plagiat cuma ngeles, enggak kok gue terinspirasi, bisa aja kan? Malah jadi justifikasi nggak sih kalau kayak gitu? Ya benar juga sih. Jadi emang susah ya bahas perbedaan plagiarisme sama terinspirasi ini tuh, karena beda tipis gitu ya. Tipis-tipis ya, butuh lebih kayak mendalam, ini apa sih sumbernya dari mana, inspirasinya dari mana, kok bisa sama kayak gitu. Bener. Kalau misalnya di karya tulis gitu mungkin bisa disantumin referensi gitu kayak footnote, body note, atau di daftar pustaka itu berarti terinspirasi dong. Karena pasti di parafrase ya kan, pasti juga di parafrase. Dan juga nyantumin sumber aslinya. Bener, kayak gitu sih palingan. Nah, kalau Marwah sendiri ada tambahan lagi nggak nih? Kalau menurut gue, kalau terinspirasi itu ada konsep awal yang diambil. Jadi ada objek yang jadi acuan buat menghasilkan karya baru. Jadi ada yang dideskonstruksi gitu. Objek yang dideskonstruksi menjadi sesuatu hal yang baru. Jadi kayak ada sesuatu objek yang diolah lagi, ya seperti yang ATM tadi. Nanti jadi sesuatu yang baru lagi, yang lebih fresh gitu. Nah, betul banget tuh. Dan mungkin kalau yang terinspirasi tuh dia nggak cuma dari satu sumber kali ya. Dia udah mengotak-ngotakan gitu banyak sumber yang sekiranya serupa, yang sekiranya emang relevan sama karya yang mau dia keluarkan, dan nanti mereka gabung, mereka kalau kolaborasi dengan karya yang baru gitu, unsur-unsur yang baru di dalamnya. Iya, beda kalau sama plagiat. Kalau plagiat bisa jadi jiplak atau ada yang dirubah sedikit, itu kan udah masuk plagiat atau menyontek gitu, mencuri gitu ya. Bener-bener plok ketiplok gitu ya, jadi karya satu bener-bener sama persis. Misalkan ini ada kayak buku, di sini kan covernya kayak warna kuning, putih dengan font yang kayak gini. Mungkin ada orang yang terinspirasi pakainya font yang lain atau konsepnya aja yang sama, kayak ada mesin ketiknya di sini. Tapi ada orang juga yang cuma plagiat gitu, bener-bener sama, mencuri. Iya. Mungkin ada yang dirubah sedikit, cuma habis itu bilangnya terinspirasi. Kan bisa juga gitu yang klaim. Ada aja ya alasannya. Makanya kita harus riset juga tuh terkait karya-karya yang ada gitu. Kira-kira nih karya punya siapa ya pertamanya, terus kita bisa cari tahu. Atau mungkin kayak pernah lihat nih, kayak kayak nggak asing sama hasil ini gitu. Betul. Oke deh. Astin ada masukan? Bedanya plagiarisme dengan terinspirasi. Plagiarisme sendiri kan seperti mencontek atau meniru hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dari hasil tersebut. Nah, sedangkan terinspirasi itu tuh kita bisa terinspirasi baik dari film ataupun baik dalam tulisan. Nah, terinspirasi sendiri itu bersifat dinamis. Jadi, sifat dari terinspirasi tersebut tuh tidak sama seperti dengan menjiplak, namun seperti mengagumi dan dapat memodifikasinya kembali. Betul. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan pertama udah close ya. Udah selesai ya. Sudah clear gitu.
kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya dari siapa? Dari Nanang Markonang. Oh, bukan ya. Nanang Ismail, nangis. Di sini ada nggak sih Kak konsekuensi yang diterima sama orang yang suka plagiarisme? Waduh. Oh, Waduh. Waduh. Mungkin tadi berat ya. udah kita singgung dikit-dikit kali ya sebelumnya, Hmm. cuma ini kita coba bahas lebih dalam Betul. lagi. Sebenarnya kalau misalnya konsekuensi itu pertama pasti dari masyarakat ya, kayak sanksi sosial gitu. Pasti pertama mereka kayak ya dapat kayak teguran lah dari netizen kan. Tapi ya kita nggak bisa mastiin gitu netizen berkomentarnya seperti apa, karena pasti ada netizen yang istilahnya mewajarkan karena ya terinspirasi mungkin gitu kan. Cuma pasti ada netizen yang marah juga dong, kayak lah ini kan bukan hasil dia gitu, dia cuma plagiat gitu, dan di situ ya itu sanksi sosialnya, dan sanksi sosial itu berat ya, karena bisa aja kalau misalnya artis nih, tadi kan kita juga bahas musisi, benar-benar. itu bisa aja karirnya jatuh karena udah Nama baiknya turun. iya dia pasti udah dapet apa ya kayak nama tuh yang dia plagiarisme, jadi untuk selanjutnya pun pasti netizen jadi kayak was-was lah, ini orang plagiarisme lagi nggak ya gitu. Jadi untuk karya berikutnya pun nggak dinanti-nanti gitu, karena mereka mikir ini paling nanti karya berikutnya plagiarisme lagi lebih parah gitu kan, itu konsekuensinya. Brandingnya udah buruk ya. Benar. Atau mungkin juga nggak lupa sih sama landasan hukum tentang hak cipta ya. Benar. Yang mana kalau misalnya dari sanksi sosial mungkin bisa lanjut oleh seniman yang ngerasa karyanya diambil untuk diproses di hukum, di jalur hukum. Itu sih. Iya, benar-benar. Pasti ada sanksi-sanksinya tersendiri ya, baik itu dari sosial maupun hukum yang berlaku gitu kan. Apalagi yang paling serem sih ya, itu netizen ya. Iya, kalau udah bawa netizen, kalau netizen Tahu kan, netizen Udah Indo kayak pedes gimana? banget. Ya. Iya, jadi hati-hati nih buat konten kreator di luar sana, siapapun, mahasiswa dan lain-lainnya dalam menciptakan sebuah karya gitu. Betul. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara biar kita terhindar dari bentuk plagiat itu gimana sih? Aduh, gimana ya? Gimana ya jawabnya? Gimana ya jawabnya? Susah ya. Gimana nih? Mungkin Kalau dari gue dulu kan ya, mungkin boleh. nerapin bahwa mencuri itu jahat ya. Plagiat itu sebuah sesuatu hal yang jahat, sesuatu hal yang buruk. Mencuri lagi juga nggak ada yang dibanggain loh, mengambil karya orang Betul. lain. Maksudnya sekalipun hasilnya bagus, tapi kan nggak ada rasa kepuasan tersendiri di dalam pribadi kita gitu. Untuk apa sih ngambil karya orang lain? Apa yang dibanggakan gitu? Udah gitu kita juga selain menerapkan bahwa itu tindakan yang salah, harus sekalipun kalau kita mau terinspirasi dari sesuatu, kita lebih mikirin konsekuensi nantinya kalau nanti terlalu mirip atau terinspirasi tapi sangat banyak kemiripan, perlu nanti diolah lagi atau nanti diulang lagi gitu, kayak maksudnya diproses kembali gitu, biar nggak terlalu sama, maksudnya memikirkan kayak dampak nanti ke depan gitu, nanti gimana kalau misalnya ditodong plagiat ya gitu. iya, betul. Kalau dari Vivi gimana nih? Kalau dari gue cara ngindarinnya sebenarnya susah ya, apalagi kalau misalnya kita betul bahas sih. musik ya. Iya. Musik itu ya nada lagu kan cuma 7 ya, dari do ketemu do lagi kan. Ya, betul. Itu doang. Dan untuk menghindarinya susah sih memang. Cuma kalau misalnya untuk kita bahas musik, mungkin kita bisa variasiin. Bisa pakai gitar dan tadi ya terinspirasi nih misalnya ya. Yang tadi pakai gitar kita modifikasi misalnya pakai piano kayak gitu. Pasti nanti ada bunyi nada yang beda kayak gitu kan. Terus juga benar tadi kata Marwa, jangan sampai kita benar-benar mencuri hasil orang lain gitu. Betul. Kita benar-benar harus ATM ya kalau terinspirasi nih ya, kalau Ya. konsep awalnya terinspirasi. Pokoknya kalau misalnya kita mau buat karya, pertama yang harus ditanemin dari diri kita, jangan sampai kita plagiat gitu. Kita harus, ya kalau misalnya memang lagi kosong nih, lagi buta, mau kayak gimana bikin karyanya, mungkin bisa kita lihat-lihat karya orang, tapi jangan satu orang. Karena kalau satu orang nanti jatuhnya plagiarismenya kenceng dong. Nah kan kalau misalnya kita lihat dari orang banyak gitu, karya-karya sebelumnya yang sumbernya banyak, nanti kita jadi satu, dan itu nanti di situ bakal ngasilin karya baru yang nggak menonjol ke satu-satu itu tadi kan. Jadi menurut gue ya cari inspirasi sebanyak-banyaknya kayak gitu. Betul. Oke semuanya, nah itu tadi kan 3 pertanyaan yang udah kita bahas. Sekarang kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Padahal ada 10.000 pertanyaan. Iya, gitu. udah Tapi terakhir kok aja tapi. Cuma 4 gitu yang dibawa.
Nah, pertanyaan terakhir ini adalah lo pernah plagiat nggak sih? Gitu. Waduh, gimana tuh? Susah nih ya jawabnya. Dari tadi kita udah ngomongin plagiat banyak-banyak, kita pernah nggak sih? Mungkin Astin dulu nih. Astin dulu. dulu. Boleh Astin gimana nih? Pernah plagiat nggak, Tin? Pernah ngelakuin plagiarisme gak sih? jujur aja pernah ngelakuin. Dan waktu itu tuh gue tuh emang gak ngerti cara menulis dan belum mengerti cara menulis sumber. Jadinya kalau misalnya kita tahu tuh kita hanya, gue tuh cuma memakai dari hasil Wikipedia, bahkan dari blogspot yang sumbernya tuh bahkan tidak diketahui karena itu tuh hanya pendapat pribadi dari seseorang. Dan bisa saja sih itu termasuk dengan plagiarisme juga sih, soalnya gue juga nggak nyantumin sumber. Wah, begitu tuh pengalamannya Mbak Astin terkait plagiarisme itu sendiri. Nah, kalau dua orang di sini nih, Vivi sama Marwa pernah nggak sih? Kalau ditanya pernah apa enggak, pernah ya. Pernah. Pasti. Apalagi pas masa-masa riskan tuh pas sekolah ya, SMP, SMA. Kayak kita pernah dong pasti bikin makalahan. Ya. Bikin makalah tuh terkadang males gak sih? Kayak lo anak sekolah, yang penting ngumpulin kan. Bener, Dulu tuh bener. mikirnya. Bener banget. Jadi ya udahlah akhirnya kopas-kopas dari Wikipedia, dari blog orang ya. gitu kan. Atau dari Ingat nggak? berita-berita kan. Blognya gambarnya ada bangku kuno sama apa dindingnya tuh Iya. rusak-rusak. Oh iya, Tahu iya, nggak iya, sih? iya. Iya, itu sering banget ya pakai kayak tema-tema kayak gitu. Iya. Iya. Yang nggak bisa Sering dibaca banget. nggak sih? Iya itu, ya ampun. Itu sering banget sih dulu kayak gitu. Terus kadang kayak lupa juga tuh, pasti kan kalau misal kopas ada bawahnya tuh ada tambahannya tuh. Yang Diakses melalui Iya, link berikut dulu. Iya, artikel ini pernah diunggah kayak gitu-gitu. Itu juga kadang kan lupa ya Iya, kampus benar ya. banget. Apalagi kalau udah mepet deadline tuh. Tuh, Jadi benar. ya namanya anak sekolah belum ngerti plagiarisme kan dulu. Bener banget. Terus juga guru-guru pasti yang kayak nggak ngomongin lah kalian nggak boleh kopas atau apa. Jadi kita mikir ya udahlah yang penting ngumpulin. Terus ditambah lagi guru nih. Kadang kalau misalnya lo makalahnya tebel, makalah halamannya banyak, nilainya bagus surah kan. Nah, Iya, kayak terlihat pintarnya. Iya, rajin nih anak padahal ya. juga gitu hasil kopas. Hasil kopas. Bener. Kalau Marwa sendiri pernah nggak sih? Kalau gue sendiri sih ya pernah dong, sama. Kalau dari tingkatan sekolah ya, kalau sekolah kita kan guru juga nggak terlalu mempermasalahkan kita kopas apa enggak. Yang penting tuh ada dan ngumpulin hasil akhirnya gimana. Dan dulu kan juga di print dan nggak ada plagiat checker gitu. Jadi ya guru mah tahu-taunya oh ya udah selesai udah jadi ya kayak gitulah, kurang lebih sama sih kayak Vivi. Dan juga kadang ada gini nggak sih guru yang lo ngumpulin abis itu udah nggak dibaca. Kayak Iya. Benar, dari gurunya pun kayak nggak terlalu Udah, pusingin lah. Ya udah nih anak udah ngumpulin. Jadi kita juga ya males lah ngapain mikir sampai analisanya kritis banget buat apa, karena Betul. dibaca pun enggak gitu. Betul. Udah gitu kan kita dulu waktu sekolah kita mana tahu ada plagiarisme. Kalau hal yang kita lakukan itu salah ternyata kita juga nggak tahu, kurang adanya edukasi kalau yang itu salah karena gurunya kan nggak mempermasalahkan apa-apa gitu. Ya betul. Nah ini mungkin bisa jadi perhatian juga kali ya. Iya betul. Baik dari sekolah dasar, SMP, SMA itu udah mulai lah ditanamkan sedikit-sedikit gitu. Mungkin kalau di SD sedikit-sedikit kayak pengenalan dulu lah. Betul. Tapi nanti mungkin jenjang SMP, SMA itu udah mulai diperkuat lagi terkait pemahaman Iya, plagiarisme betul. ini dari tugas-tugasnya sendiri dan lain-lainnya gitu. Biar nanti pas udah kuliah atau pas emang udah bener-bener tingkat plagiat tuh diperhatiin banget. Kayak sekarang kan kita pakai Turnitin ya kalau Iya, tugas-tugas juga. Iya betul banget. Itu udah nggak kaget, udah nggak Nah. bingung cara parafrase gimana, cara nyari sumber dari mana aja gitu kan. Ya, jadi udah terbiasa ya Iya untuk benar. bikin parafrase gitu. Udah Jadi tertanam juga kan. Betul tertanam sejak dini. Betul banget. Nah mungkin ya kok sedih gitu ya. udah susah ya. Kita di udah penghujung di nih. penghujung acara gitu, di penghujung podcast yang berbahagia ini. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan sama materi-materi yang udah kita bahas terkait plagiarisme. Semoga kita bisa ngambil kesimpulan bahwa plagiarisme itu merupakan tindak kejahatan, Betul. mencuri Mencuri. karya orang lain gitu. Mungkin kalau teman-teman lagi plagiat, nggak ada efek apa-apa nih, tapi Iya. belum tentu nanti tiba-tiba didatengin polisi atau tiba-tiba Yang punya Karena ada hak cipta ya. Tapi ada. kalau misalnya orang yang punya karya udah mematenkan, udah nih gue punya hak cipta dengan nomor bla 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 bla, Betul, itu bisa betul. dituntut dong. Betul, Iya, betul. apalagi karyanya digunakan untuk komersial. Iya, Itu kan itu parah. bahaya banget yang kayak Dan gitu. yang punya karya aslinya nggak menerima apa-apa. Iya, Iya. gak dapat Nggak apa-apa. nggak ada Iya. royaltinya, Iya, nggak ada iya, betul. sumbangsihnya buat si kreator utamanya itu sendiri gitu kan. Yang pokoknya harus diperhatiin lagi
gimana caranya kita mencari sumber-sumber, gimana caranya kita mengolah kata-kata atau data yang ada gitu. Itu benar-benar harus menjadi perhatian si pembuat karya itu sendiri gitu. Iya. Harus kreatif sama harus kritis. Betul. Itu sih Betul kuncinya banget. teman-teman. Karena gimana pun kita juga kalau bikin menghasilkan karya nggak pengen dong karya kita diambil sama orang lain, nggak pengen karya kita diakui oleh orang lain. Betul, ya betul, kan? betul. Plagiarisme tuh benar-benar nggak keren sama sekali ya Nggak, nggak sih? sama sekali. Sama sekali. Astin setuju kan? Setuju Iya, banget dong, pada Mas. Aku kayak dia udah ngangkat setuju banget Setuju ya. banget pasti. Agak nge-lag tapi nggak apa-apa ya. Santai. Yang pasti juga jangan lupa tentang ATM tuh, tadi udah kita bahas juga kan tentang ATM. Jadi itu benar-benar harus diterapin banget kalau bikin Iya. suatu karya apapun itu ya. Betul, betul, betul. Amati, tiru. Tiru, modifikasi. Nah, itu deh kita pembahasan hari ini. Mungkin sedikit banyaknya semoga teman-teman yang lagi denger ini atau nonton video ini bisa memahami betul terkait plagiarisme itu, konsekuensinya, ada apa aja. Pokoknya ya diambil hikmahnya gitu. Iya. Kita harus bijak lagi dalam menggunakan sesuatu karena itu bakal berpengaruh sama orang banyak, Iya, menyangkut betul. orang banyak juga gitu. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya bahas-bahas Aduh, kita sore iya. ini. Ih, sedih Udah banget. selesai gitu. ini. Udah susah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow up terus terkait episode-episode baru dari podcast, video, atau audio yang ada di Spotify dan YouTube-nya CCHRS UPN Veteran Jakarta. Pokoknya bakal ada episode-episode seru lainnya yang mungkin bersama kita atau sama yang lainnya. Iya. Doain aja ya. Dan jangan lupa, jangan plagiat. Betul. Iya, betul Karena plagiat. plagiat nggak ada keren-kerennya sama sekali. Dadah, gitu aja Dadah. episode hari ini. Dah.